Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Hardila. Saya mahasiswa PGSD UP BJJ UT Padang semester 7. Dalam tugas praktikum IPA di SD dengan Ibu dosen Lesi Luziawati MPD. Dalam kegiatan praktikum 5 ini, dalam modul 2 di mana dengan judul Ekosistem Darat. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti, yang pertama ada seperangkat alat tulis, yang kedua ada lup atau kaca pembesar, yang ketiga ada barometer, dan yang keempat ada lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke pengamatan, mari kita mengetahui dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik saling berinteraksi. Dalam ekosistem, setiap komponen biotik dan abiotik memiliki peranan penting, dan jika salah satu komponen terganggu atau hilang, maka keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu. Ekosistem itu dibagi dua. Yang pertama yaitu ekosistem alami, di mana ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia, dan dibentuk oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem diciptakan manusia dengan tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Untuk ekosistem darat alami yang saya amati di sini adalah hutan, di mana terdiri dari komponen abiotik. Yang pertama yaitu air, di mana airnya cukup banyak. Selanjutnya kita lihat yaitu ada cahaya, di mana cahayanya cukup panas, dan selanjutnya tanah, di mana tanah di sini cukup kering dengan warna yang sedikit kecoklatan. Selanjutnya yaitu kita lihat ada suhu udara, di mana suhu waktu itu sekitar 21 derajat Celcius, dan yaitu terakhir kualitas udara, di mana udara waktu itu sedang semilir. Di sini juga terdiri dari komponen biotik. Yang pertama yaitu tanaman paku-pakuan, di mana tanaman ini merupakan tanaman mencegah erosi. Selanjutnya yaitu ada tanaman pohon pisang. Pohon pisang merupakan sumber makanan bagi berbagai hewan termasuk manusia, primata, dan burung. Daun pisang memiliki bentuk untuk mengatur suhu mikro di sekitarnya. Selanjutnya ada tanaman keladi. Tanaman keladi merupakan tanaman yang memiliki kemampuan menyerap polutan di udara dan sering digunakan sebagai tanaman penutup tanah. Selanjutnya yaitu pohon jeruk. Pohon jeruk merupakan pohon yang bisa menyediakan tempat bersarang bagi burung dan serangga, dan akarnya bisa membantu menyerap air. Selanjutnya ada pohon nangka. Pohon nangka merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan, dan merupakan pohon yang bisa menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selanjutnya yaitu ada hewan. Yang pertama ada ayam. Ayam merupakan hewan yang bisa mencari makan dan mengeruk tanah. Selanjutnya yaitu ada lebah. Di sini lebah bisa melakukan penyerbukan terutama bagi banyak jenis tanaman yang berbunga. Selanjutnya yaitu ada capung. Capung merupakan predator alami bagi nyamuk dan serangga, sehingga membantu mengurangi populasi nyamuk yang dapat menularkan penyakit. Selanjutnya yaitu ada monyet, di mana monyet seringkali memakan buah-buahan dan biji-bajian lalu menyebarkan ke tempat lain melalui kotoran mereka, sehingga membantu dalam regenerasi hutan. Yang terakhir di sini ada sapi, di mana sapi memakan rumput dan mengubahnya menjadi daging dan susu yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Sistem darat buatan yang saya amati di sini yaitu pekarangan sekolah saya sendiri, di mana terdiri dari komponen biotik. Yang pertama yaitu cahaya, di mana cahayanya cukup terik dan angin yang semilir dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius, dan tanah yang cukup kering dan air yang sedikit karena beberapa hari ini tidak hujan. Komponen biotik yang ada di sini, yang pertama saya menemukan pohon jambu jambak, di mana pohon ini merupakan pohon buah-buahan tropis. Selanjutnya di sini terdapat beberapa macam tanaman dan bunga hias yang tumbuh di pekarangan sekolah, yang dimana tanahnya merupakan tanah yang cukup kering karena di sini air yang cukup sedikit.
Selanjutnya di sini saya menemukan beberapa pohon pinus. Ada yang masih kecil, ada juga pohon yang sudah lama tumbuh yang cukup besar. Nah, di sini saya juga menemukan tanaman hias jengger ayam yang cukup unik dan bentuk bunga menyerupai jengger ayam, dan juga ada bunga rambat Turbegia yang merambat dengan berbentuk bunga matahari mini. Selanjutnya yang saya temui adalah ayam, di mana ayam itu merupakan penyebar benih, di mana dia bisa membantu menyebarkan benih tanaman dan juga sebagai pengurai di mana kotoran yang mengandung nutrisi, di mana bisa menyuburkan tanah dan menjadi makanan bagi mikroorganisme pengurai di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu ada burung gereja. Burung gereja merupakan burung yang dianggap sebagai hama, padahal dia memiliki peranan penting dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu ada kupu-kupu. Kupu-kupu di mana sayapnya yang indah ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Serangga ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya ada lebah madu yang memiliki peranan sangat penting bagi tanaman dan bisa dibilang sebagai salah satu kunci keberlangsungan hidup banyak jenis tumbuhan, di mana perannya adalah sebagai penyerbuk. Untuk pengurai di sini saya menemukan jamur kayu yang masih hidup di sebatang pohon. Jamur kayu seringkali dianggap sebagai organisme pengurai yang tidak menarik, tapi ternyata memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jamur itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengurai utama bahan organik, selanjutnya sebagai pengendali hama dan penyakit, sebagai pembentuk tanah, sebagai sumber makanan bagi organisme lain, dan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Di sini jamur merupakan komponen penting dalam ekosistem yang berperan dalam menjaga keseimbangan nutrisi, memperbaiki kualitas tanah, dan mendukung pertumbuhan tumbuhan. Tanpa adanya jamur, siklus hidup di alam akan terganggu dan ekosistem akan menjadi kurang produktif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini yaitu dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar menunjukkan bahwa alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau antar komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau bisa juga disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Demikianlah praktikum saya kali ini, semoga bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.